Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Melayu TV dengan program acara komunitas kita. Nah, hari ini sama saya Tika, dan pastinya saya tidak sendiri di sini. Di sebelah saya udah ada Bang Reza Zulianda. Nah, Bang Reza ini adalah sebagai sutradara sekaligus pemeran dari pertunjukan Saloy, sebuah pertunjukan syair yang dialih mediakan dari panggung ke media digital. Halo Bang, selamat siang. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini lancar? Lancar, Lancar, alhamdulillah. Oke, untuk awal-awal nih mungkin mau nanya-nanya nih tentang aktivitas sehari-harinya, kesibukannya apa? Kalau saya itu mengajar sebagai guru mata pelajaran seni budaya di sekolah SMK SMTI Pontianak. Oh, berarti memang basicnya guru seni ya? Guru seni. Oh, kuliahnya di FKIP. FKIP. Berarti guru ya. Guru. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang karyanya dari komunitas Balantuman, yaitu Saloy sendiri. Ini kan merupakan karya yang mana artinya tuh adalah dari kerusakan alam akibat pertambangan emas. Ya, benar nggak itu, Bang? Iya. Betul ya. Kenapa sih ngangkat isu tentang hal itu? Sebagai konsep gagasan utama, sebenarnya karya ini berangkat daripada idiomatik musik-musik Melayu. Oke. Lalu kebiasaan karya-karya musik, saya katakan itu sebuah karya musik, hanya saja memang menggunakan teks lirik. Biasanya disebut musik-musik dengan teks itu resitatif, seperti itu. Jadi kebiasaannya seperti itu, ada sesuatu yang digali secara non-musikal. Nada, tempo, ritme, dan segala macam itu kita sebut dengan musikal. Secara kompositoris seperti itulah. Tapi ketika teks itu bercerita, naratif, dia sudah memasukkan unsur lain dari kebiasaan musiknya. Artinya non-musikal, biasanya disebut dengan ekstra musikal. Nah, musik seperti ini secara kompositoris biasa disebut dengan musik program. Artinya program membawa sesuatu di luar kebiasaan musikal itu sendiri, absolut musik. Dia keluar. Nah, pilihan Saloy itu menjadi menarik ketika musik itu, ini terutama khusus di karya ini ya, Saloy ya. Saya memilih teks, kemudian isu di belakang itu, karena itu pantas untuk dibicarakan. Nah, ketika kita berbicara musik Melayu, kita kadang-kadang terbawa suasana joget, kita bersukaria, kita gembira, ataupun ada sesuatu yang lirih. Katakanlah ada sesuatu yang benar-benar mengungkapkan suatu kesedihan seperti itu kan. Memang udah basicnya gitu ya. Tapi kali ini kita mencoba membuat sesuatu di luar kebiasaan musik Melayu populer. Seperti itu ya. Walaupun di tradisional seperti ini sudah terjadi secara teks. Di tradisional ini sudah terjadi. Sebagai contoh dalam musik hadra yang ada di Melayu. Yang di daerah Sungai Jawi dan segala macam itu. Yaitu teks-teks itu sudah terbangun. Teks-teks bahwa ada peringatan-peringatan, warning. Oh iya. Sebagai kita berperilaku norma-norma. Nah itu sudah ada. Nah di Saloy ini saya memilih isu penambangan liar. Itu karena memang itu pantas untuk dibicarakan. Dan memang hari-hari ini kita harus sedikit peduli tentang lingkungan. Bukan hanya soal kita menampilkan musik itu saja, tapi tidak ada pikiran-pikiran di belakangnya. Iya, berarti ini ada konsepnya memang kayak gitu. Ada konsep seperti itu. Iya sih, karena kita udah banyak sekali ngelihat ya tentang pertambangan liar dan efeknya. Itu memang jadi pertontonan kita sekarang. Itulah yang diangkat ya jadinya. Untuk kata Saloy sendiri, Bang, sebenarnya Saloy ini apa maknanya sendiri? Nah, saya berangkat dari kisah-kisah ya. Mungkin kita udah populer tuh, kita udah tahu lah cerita Pak Saloy. Kita tahu cerita Mak Saloy. Terlepas daripada tentang itu. Ya kan? Jadi nama Saloy itu sendiri sebenarnya nama tokoh. Iya. Kan nama tokoh dalam sebuah cerita rakyat tadi ini kan. Katakanlah itu Pak Saloy ataupun Mak Saloy. Nah, saya ambil Saloy saja bukan untuk mengaburkan identitas, tapi lebih-lebih kepada saya memayungkan saja kepada satu intinya Saloy saja seperti itu. Oh, tapi kan orang-orang di rumah ini belum tahu nih. Saloy yang diartikan dalam Melayu nih apa sih? Nah, gimana tuh? Gimana? Nah, begini.
Saloy ini yang kita ketahui dari kecil ya, saya mendengar cerita-cerita Saloy ya, bahkan sampai hari ini pun kita dengar kan macam-macam pengkarakterannya. Tapi ada identitas-identitas tertentu tuh. Kalau kita bahasakan mungkin ini mirip-mirip Abu Nawas atau mirip-mirip di lokal jenius yang lain ya. Iya. Ya kan? Dia punya cerita, kemudian dia ada kejeniusan, kemudian ada lucu di sana, ada sedikit apa namanya komedi kan. Kemudian ada juga ada warning di sana. Biasanya Saloy dalam cerita Saloy ada warning di sana. Tentu itu sebuah konsep yang menarik bagi saya. Kemudian itu dibawa ke dalam sebuah karya dan dibicarakan ulang dengan cara saya mengemasnya dalam konsep musikal yang saya sudah sajikan dalam karya Saloy itu. Iya sih, sangat menarik. Kebetulan saya juga udah menyaksikan dan luar biasa sekali dengan kata-kata yang kayak gitu. Dan pengen nanya nih Bang, sebenarnya kan di mana sih lokasi yang menurut Abang tuh saat melihat itu sampai adalah pikiran untuk jadi karya ini? Apakah ada lokasi tersendiri untuk Abang? Oh, pertambangan ini nih, ngelihat pertambangan ini, lihat lingkungannya yang semakin kacau. Ada nggak lokasi tepatnya gitu loh? Oh iya benar. Kalau saya terus terang ini ya. Ketika saya pernah bahkan terakhir kali saya tidak sebutkan tanggalnya, tahunnya mungkin. Tapi saya sampaikan ketika saya datang ke makam Juang Mandor, kita bisa lihat tuh. Kita bisa lihat itu bukti nyata saja yang terdekat daripada kita ya. Nah, mungkin dari Mempawah, dari Pontianak bisa begitu dekat dengan saya. Itu di makam Juang Mandor, areanya itu udah pasir putih semuanya. Iya, benar sih. Bahkan itu sudah mau masuk ke daerah-daerah pemakaman. Dan itu mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan, meresahkan gitu kalau gitu. Melayu kan. Ya. Itu membuat kita tuh sedikit tergugah. Ini benar ke? Kok bisa ndak ada tanggul? Maaf kata, kok bisa ndak tercegah gitu ya? Mungkin sudah ditanggulangi, mungkin sudah. Tapi konsekuensi daripada penambangan liar itu tadi seperti itu loh. Itu baru satu titik yang mungkin kita lihat, ya. Belum yang lain. Iya, nah, itu contoh terdekat saja. Kebetulan langsung kita lihat ya. Iya, benar itu. Sering sekali. Dekat juga dari kita di sini di Kalimantan Barat ya, tentunya ya. Dan ini kan banyak ya Bang, kesenian-kesenian lainnya selain dari pertunjukan syair sendiri. Kenapa Abang memilih untuk lebih fokus ke syair ini sendiri? Kenapa itu? Sebagaimana kita mendengar musik pop hari ini, teks itu berfungsi sangat kuat daripada musiknya itu sendiri. Jadi teks itu media menyampaikannya lebih dekat lah kepada masyarakat saat ini ya. Jadi sayang juga kalau dibuang teks itu dalam sebuah peristiwa musikal. Sedangkan pop saja sampai hari ini masih menggunakan teks. Iya benar. Bahkan cabang dalam dunia kesenian puisi itu saja sendiri akhirnya menelurkan namanya musikalis puisi. Iya. Artinya ada beberapa dalam konsep musik yang pernah dikatakan oleh Profesor McDermott itu. Itu ada namanya mixologis. Artinya menggabungkan mix. Logika menggabungkan lah kalau bahasa sederhana. Nyampo-nyampo, nyendol lah tuh. Campur-campur lah. Entah mengujak atau nyendol apalah bahasanya gitu kan. Kita mulai harus mencampur-campurkan itu supaya, tapi tetap harus dengan kenyamanan tes ya. Iya, benar. Jangan nggak kita nyampo-nyampo jadi meramput kan. Iya benar. Ya kan? Yuk meramput eksperimen lah, enggak masalah. Tapi jangan lo disajikan kalau dalam kira rasa belum pas, jangan disajikan. Untuk karya syair sendiri, untuk referensinya, adakah referensi dari yang terdahulu gitu? Syairnya. Untuk yang terdahulu, saya sering mendengar beberapa syair. Misalnya daripada syair-syair yang dimainkan dalam Jepin. Ya. Khusus pada karangan Muhammad Yusuf Dahyani. Kemudian hadra yang ada di Sungai Jawi itu di kisaran area Masjid Syakirin. Fokusnya ke situ ya? Saya sering mendengar itu karena beberapa kali dimainkan. Kemudian ada beberapa bacaan seperti yang pernah dituliskan oleh Profesor Khairil kan. Prof. Khairil tentang Bedande itu dari Sambas. Saya membaca itu. Kemudian saya juga membaca beberapa
sastra-sastra lisan yang ada di Kalimantan Barat. Contohnya yang digunakan oleh rekan kita Nur Salim Yadi Anugrah itu dalam karya-karyanya, Heno maupun di opera Inaya itu tadi. Jadi tentu banyak bacaan kita tentang itu, kemudian akhirnya kita mencoba meng-create sendiri bagaimana sih, bukan secara struktur kita pengen mengikut ya, tapi lebih kepada apakah ini bisa dipertahankan hal-hal seperti ini dalam hari ini, apakah itu masih bisa relevan, ya kan? Akhirnya itu ya kita gunakan saja. Persoalan ini sepertinya barang kuno, apakah ini barang sudah lampau? Ya tinggal bagaimana kita menyajikannya, apakah dengan cara yang lampau atau dengan cara yang baru. Seperti itu saja sebenarnya. Benar sekali. Kalau bicara lampau dan baru nih, kalau saya lihat dari video klipnya Saloy sendiri itu kan, itu kan benar-benar syair yang mendayu-dayu sekali gitu kan. Kesannya kan syair ini lawas nih. Apakah ada ketakutan enggak sih sebagai seorang yang menciptakan nih untuk anak-anak muda, apakah apa prospeknya ke depan gitu loh? Akan takut ditinggalkan enggak? Ini kalau kita masuk ke dalam ranah penciptaan ya. Ketika menciptakan itu tidak ada pikiran apakah ini akan dikenal atau tidak. Pure memang ingin menciptakan itu memang aja. Harus diciptakan. Iya. Kemudian apakah ini harus diperkenalkan itu tergantung daripada hajatnya seperti apa. Apakah itu menjadi privasi? Ketika kita menulis harian kita privasi. Tapi sebuah karya musik, karya seni, pertunjukan dipertunjukkan. Karena harus lari ke sana ya. Seperti itu kan. Iya. Jadi karya ini sebenarnya tidak melihat bagaimana seseorang itu bisa begitu impress terhadap karya ini. Tapi lebih-lebih kepada ya kita harus berbuat untuk kebudayaan ini. Kita harus menciptakan sesuatu. Bertahan atau tidaknya itu yang disebut dengan temporary kan. Iya. Masalah waktu saja. Tapi jadi kalau dilupakan, tidak dikenal, tidak ada satupun mungkin saya pikir nanti suatu saat catatan itu tidak akan dibaca orang, pasti akan dibaca. Pasti akan dibaca. Pasti akan dibaca. Berarti memang pure memang ini untuk menciptakan karya itu saja ya? Menciptakan karya itu, kemudian kita harus membuat sesuatu di dalam kebudayaan ini. Kebudayaan yang maju itu, kebudayaannya berkembang, dinamis. Iya, benar sih. Berarti segmen pasar apa yang sebenarnya ingin didapat dari syair ini sendiri? Anak muda ke, semua kalangan ke? Kalau secara segmen artinya target audience. Target audience itu menyeluruh. Menyeluruh. Siapa saja boleh tonton. Di situ tidak ada 18 plus dan tidak ada untuk siapa saja boleh tonton selama itu menarik, impress bagi dia, silakan saja lanjutkan. Kalau tidak dia impress, silakan saja dia bisa meninggalkan, tidak masalah. Tapi saya tahu pasti setiap sudah dilihat, setiap sudah didengar, itu akan ada impress tersendiri. Entah itu impress jelek, atau impressnya bagus, itu ada kesannya kan. Dan kesan itu membuat memori dalam orang. Itu nanti suatu saat dia pernah bilang, ini saya pernah dengar karya ini. Saya pernah lihat karya ini. Oh, tapi ini pernah terjadi ini, seperti ini. Daripada ekspektasinya ya kan dalam dunia karya ya. Dalam dunia karya seperti itu. Dalam tadi saya bilang dalam kebudayaan ya, sesuatu yang harus dibangun memang. Supaya itu menjadi budaya yang dinamis. Untuk dari generasinya lah nih, gimana tuh ke depannya? Misalnya kan tadi Abu bilangnya tidak masalah misalnya gitu kan. Apakah kita akan ditinggalkan dan sebagainya? Apakah ini akan jadi karya yang nantinya akan terus ada regenerasinya nanti? Itu gimana tuh? Apakah dari sekarang memang udah mantau nih orangnya, oh ini boleh nih, cocok nih, gabung sama kita. Biar kita tetap ada regenerasinya seperti itu. Atau gimana dari abangnya sendiri? Kalau secara regenerasi, boleh katakan kita dakwah lah ya soal itu ya. Kita jadi berdakwah tuh dalam dunia itu tuh. Jadi salah satu tujuan kita melakukan pertunjukan itu sebenarnya kita berdakwah. Kita memberikan kepada orang hari ini ada kesenian seperti ini. Kita punya kesenian dalam arti ini, dulu kita punya kesenian seperti ini. Misal kita dalam menampilkan musik-musik tradisional, atau karya-karya seni tradisional, pertunjukan tradisional. Kita punya karya seperti ini, dulu orang tua kita buat. Dan itu memang dilanjutkan.
Soal memikirkan regenerasi tentu harus. Iya. Dengan cara apa? Jangan berekspektasi mereka yang akan mengejar kita. Tapi kita kejar mereka. Kejarnya mereka juga begini. Jangan sampai kecenderungannya anak muda zaman sekarang itu susah untuk begini, begitu. Iya. Kitanya saja yang malas untuk menyajikan. Ya, kadang kan gitu kan. Iya. Bagi Jadi ini lawas. anak-anak itu ataupun regenerasi di generasi berikutnya itu sebenarnya harus dipertunjukkan hal-hal seperti ini, demikian. Jadi mereka juga ada impress kan? Iya, saya benar. Saya saja sebenarnya masuk ke dunia musik tradisional, maaf ya. Iya. Masuk ke dunia musik tradisional itu baru. Baru ya? Tapi Baru. memang bukan lama-lama tuh tahu tentang syair ini. Jadi saya baru tahu. Nah, kalau tentang Saloy, cerita-cerita rakyat tentang Saloy saya tahu betul. Dari kecil kita udah diceritakan. Bahkan sampai kita di tingkat SMP, SMA itu masih ada masih kawan-kawan tuh melawak soal-soal itu kan. Nah, jadi memang biasaan gitu kan. Begitulah.